Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Prawira dengan NPM 24781007. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu normalisasi. Sebelum kita masuki materinya, kita bahas apa sih normalisasi itu. Nah, normalisasi itu adalah merupakan suatu proses yang digunakan untuk menemukan pengelompokan atribut-atribut dalam sebuah relasi, sehingga diperoleh relasi yang terstruktur dengan baik. Baiklah, di sini kita langsung masuk. Nah, di sini kita akan menormalisasikan yaitu data KHS. Nah, sebelumnya normalisasi itu seperti yang saya bilang tadi, yaitu untuk menemukan pengelompokan atribut-atribut dalam sebuah relasi sehingga diperoleh relasi yang terstruktur. Nah, yang pertama yaitu tabel mengandung redundansi sesedikit mungkin. Yaitu maksudnya mengandung redundansi sesedikit mungkin atau duplikat-duplikasi data itu agar bisa seminim mungkin. Tapi tidak bisa juga sampai hilang atau sampai nol. Sampai benar-benar hilang tidak bisa. Artinya, tabel-tabel dalam database itu tidak akan terelasi jika duplikasi itu benar-benar hilang. Tapi kita usahakan seminim mungkin. Baiklah, kita lanjut di sini. Kita akan membuat normalisasi dari data KHS. Nah, di sini normal pertama, yaitu menghilangkan grup berulang. Nah, di sini kita masih normal pertama. Jadi, data yang ada di sini masih belum dipecah atau belum dinormalkan. Jadi, di sini masih semuanya masuk. Data yang ada di KHS masih masuk ke sini semua. Maaf ya. Nah, selanjutnya grup tidak berulang. Yaitu grup tidak berulang, yaitu primary key-nya yaitu NPM. Dan grup tidak berulang saja yaitu nama, prodi, dan jurusan. Nah, di sini yang dimaksud grup tidak berulang yaitu dia nilainya tetap tidak akan berulang atau tidak akan berubah. Jadi contohnya seperti yang di KHS tadi, primary key-nya di NPM. Nah, kita dari semenjak kita masuk, NPM itu sudah diberikan. Setiap mahasiswa sudah mempunyai NPM. Nah, semakin kita naik semester, berpindah semester, yang namanya NPM ini tidak akan berubah. Walaupun kita sudah semester 3, semester 4, dia tidak akan berubah. Begitu juga dengan nama. Dia tidak akan berubah juga. Dia akan tetap walaupun kita sudah sudah S1, S2, S3 atau sudah semester 3, udah semester 5, 6, dia tetap nama. Begitu juga dengan prodi. Jadi prodi dia tetap sama seperti nama dan NPM tadi. Jadi prodi apa yang kita pilih di awal semester itu akan seterusnya sampai kita sudah lulus, sudah selesai. Nah, sama juga dengan jurusan. Jadi setiap prodi pasti mempunyai jurusan. Nah, setiap jurusan ini mempunyai prodi dan tidak akan berubah sampai kita lulus. Selanjutnya, nah sebelumnya di sini kita sudah menemukan grup yang tidak berulang. Jadi 4 atribut ini dia yaitu grup tidak berulang. Nah, selanjutnya yaitu grup berulang. Kita menentukan grup berulang. Nah, primary key dari grup berulang yang ini yaitu kode pelajaran. Kenapa kode pelajaran? Karena kode pelajaran itu setiap tahunnya, setiap kita ganti semester, setiap kita naiki semester, pergantian semester, pasti kode pelajaran itu dia akan berubah mengikuti pelajaran kita yang akan berubah. Yang kedua, mata kuliah. Nah,
mata kuliah ini dia setiap semester kita akan berubah. Pasti setiap semester akan ada yang hilang atau akan ada yang bertambah. Nah, mata kuliah juga pasti akan ada yang berulang atau ada yang diganti. Nah, semester ini juga sama dosen, SKS, HM, bobot, IPS, jumlah SKS, dan kedisiplinan. Nah, di sini kita melakukan peleburan. Nah, di sini yaitu mahasiswa. Nah, NPM, nama, prodi, dan jurusan ini yaitu dia melebur masuk ke data mahasiswa. Nah, yang kedua, dengan primary key kode pelajaran atau kopel, di sini dia masuk ke mahasiswa kode pelajaran mahasiswa. Nah, selanjutnya normal kedua, kita masuk ke normal kedua. Kita fokus ke dua entitas, yaitu berketergantungan fungsional. Nah, jadi di sini kita mencari ketergantungan fungsional. Di mana? Yaitu yang pertama di mahasiswa, NPM, nama, prodi, jurusan yang sudah kita apa tadi. Nah, yang di mahasiswa ini yaitu belum normal kedua, pecahkan agar tidak terjadi ketergantungan fungsional. Nah, yang mana yang berketergantungan fungsional itu tadi, yaitu di prodi. Nah, setiap prodi, nah yaitu prodi, seperti yang saya bilang tadi, prodi ini akan masih mempunyai ketergantungan fungsional dengan jurusan. Jadi nanti kita akan pecahkan atau akan kita pisah jurusan ini menjadi table sendiri, dia akan membuat table sendiri atau entitas sendiri, yaitu prodi dan jurusan. Tetapi prodi ini tetap di NPM, nama, dan prodi, hanya jurusannya saja yang menghilang. Yang kedua, kode pelajaran. Nah, kita selanjutnya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, NPM kode pelajaran yaitu ketergantungan fungsional yaitu IPS dan HM. Nah, di kode pelajaran dia hanya nama mata kuliah, SKS, dan jumlah SKS. Nah, normal ketiga. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, ini sama saja yang tadi, ini sudah sudah kita pisah atau sudah kita sudah kita normalkan dengan NPM, dengan primary key NPM, nama, prodi, jurusan. NPM plus kopel yaitu mencakup IPS dan SKS. Primary key-nya yaitu NPM plus kode pelajaran. Terakhir yaitu nama mata kuliah dan SKS dengan NPM, primary key yaitu kode pelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke normal ketiga, yaitu ketergantungan transitif. Nah, di sini kita harus memisahkan di mana yang ada masih berketergantungan transitif. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu di prodinya. Jadi dia harus dipisah. Prodi dengan jurusannya harus dipisah karena masih memiliki ketergantungan transitif. Nah, di sini kita lihat di NPM plus kode pelajaran dia sudah benar, sudah tidak ada yang berketergantungan transitif lagi. Begitu juga dengan kode pelajaran tadi. Selanjutnya, nah kita akan melakukan pemecahan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yaitu NPM, nama, dan prodi. Nah, di sini jurusan sudah tidak ada lagi. Karena seperti saya bilang tadi, jurusan dengan prodi memiliki ketergantungan transitif. Jadi kita akan melakukan pemecahan. Nah, di sini kita sudah melakukan pemecahan, yaitu prodi dan jurusan dia sudah terpisah. Di bawahnya yaitu kode pelajaran, nama mata kuliah, dan SKS. Selanjutnya NPM, kode pelajaran, dan IPS. Hasil akhirnya yaitu yang pertama, seperti yang pertama ini, NPM, nama, prodi, jurusan, dia pecah. Seperti yang saya bilang tadi, dia akan melakukan pemecahan karena masih memiliki ketergantungan transitif. Nah, jadi prodi dan jurusan di sini membuat table sendiri, membuat entitas sendiri, membuat primary key sendiri, yaitu prodi dan jurusan. Nah, yang kedua, dia sudah membuat sendiri NPM plus kode pelajaran, dia pecah, yaitu kode pelajaran.
kode pelajaran, nama mata kuliah, dan SKS. Nah, di sini NPM dan kode pelajaran. Karena di sini primary key-nya yaitu NPM dan kode pelajaran, jadi primary key NPM dan kode pelajarannya harus memiliki ibaratnya kayak atasannya yang mencakup dua ini. Yang mencakup dua ini yaitu nilai atau hasil akhir. Nah, jadi di sini saya sudah menjelaskan apa itu normalisasi dan contohnya. Kita sudah menjalankan juga hasilnya, sudah kita lihat. Nah, mungkin cukup. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Kekurangan kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.